Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen operasional dan dosen pengampu Pak Hakim ingin mewawancari PT Santino. Namun perkenalkan terlebih dahulu, saya Dinda Estia Putri, lalu rekan saya yang sebelah kiri. Saya Fathir Rahman. Saya Nuril Fauzan Akbarudi. Saya Anita Dwi Ratnasari. Saya Amanda Oktaviani. Saya Safira Aulia Putri. Saya Ardiza Chandra Rahmana. Perkenalkan, saya Alfat Nabilasa. Lalu perkenalkan narasumber kami yang bernama. Ya, perkenalkan saya Ude sebagai sales juga barista trainer PT Santino area timur, terutama di Surabaya khususnya. Oke, saya ambil alih ya Pak ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama ini, cara apa yang Bapak bisa menjamin kelangsungan produknya itu agar stabil itu bagaimana ya Pak? Untuk menjamin kelangsungan produk agar tetap stabil, terutama kita pertahankan dan tingkatkan untuk kualitas, entah itu bahan, entah itu juga pelayanan dan dari pembiayaan produksi terutama. Jadi untuk produksi berpengaruh di harga nantinya, di harga jual. Jadi kalau untuk SDM kita pertahankan untuk kualitas pelayanan untuk customer kita agar tetap happy untuk kita layani, terus tetap percaya dengan perusahaan kita dan produk kita yang digunakan oleh mereka. Dan kalau untuk sistem pemasarannya kita pasti ada proses sistem canvassing. Jadi kita tawarkan untuk bisa dibilang door to door ya. Face to face bisa ke cafe ataupun online. Gitu. Berarti bisa door to door maupun online gitu ya? Betul. Jadi itu pengaruhnya yang lebih baik tuh yang mana Pak? Yang door to door maupun online itu lebih strategi apa yang banyak diminati. Kalau untuk strateginya banyak yang diminati, keduanya tetap banyak diminati oleh customer kita gitu. Terutama kalau di Surabaya sendiri orang lebih senang pasti dikunjungin. Tapi di luar Surabaya orang lebih sering via online terutama. Dan keduanya sama-sama untuk meringankan dan membantu customer untuk mendapatkan produk kita. Jadi sama-sama berpengaruh banget ya? Iya, betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara Bapak ini mengukur kualitas pelayanan yang baik pada pelanggan? Jadi kualitas apa yang diukur gitu? Dari maupun ke pelanggannya, layanan apa yang bisa dilihat gitu Pak? Paling gampang mengukur kualitasnya adalah bagaimana si pelanggan ini merasa puas oleh pelayanan yang kita berikan. Tuh. Terus dengan produk-produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Itu sih. Ada nggak SOP-nya gitu Pak? Ada syarat-syaratnya tertentu atau biar senyum terus atau bagaimana, ada sapaannya atau Dari Santino sendiri. Ya untuk SOP standar sih sebenarnya. Kalau untuk SOP di PT Santino sendiri kita selalu mengedepankan pelayanan dengan after sales yang lebih baik. Gitu. Jadi setelah customer beli produk kita, nggak sekedar si customer itu membeli, tapi kita juga membantu untuk mengembangkan produk untuk menjadi sebuah menu minuman atau untuk di pelayanan di servis mesin. Tuh, jadi enggak perawatan mesin. Betul, untuk perawatan itu selalu kita dampingi. jadi didampingi, dikasih begini. Iya, gitu ya, kita kasih arahan, kita kasih masukan untuk perkembangan kafenya juga. Gitu. Dan pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya, apa alasan PT Santino ini memilih lokasi daerah sini ya Pak? Alasannya memilih daerah sini di Jalan Taman Apsari nomor 11 ini karena salah satunya gedung ini adalah gedung milik sendiri.
yang sudah lama tidak terpakai. Itu salah satunya. Dan PT Santino ini juga satu anak perusahaan dengan PT KMDS atau Kurnia Mitra Duta Sentosa. Itu sebagai importirnya sirup. Gitu. Jadi satu naungan bekerja sama gitu ya? Betul. Kita untuk CEO-nya satu orang, ownernya satu orang. Jadi ada beberapa PT, salah satunya PT Santino ini. Dan PT Santino ini mendapatkan tempat di lantai 2 ini di Taman Apsari. Selain itu, area Taman Apsari ini ya sudah banyak orang tahu adalah salah satu pusat kota di Surabaya yang paling dekat adalah Gedung Gerahadi. Gubernur Berseberang Surabaya. Gubernuran, betul. Mungkin bisa dilihat dari banyak-banyak anak muda juga di sini ya Pak? Benar. Pusat kota juga ya? Iya, salah satunya. Betul. Terus ada nggak Pak pesaing atau kompetitor daerah sini gitu? Kalau kompetitor di dekat area sini ada beberapa kompetitor yang di bidang yang sama juga, menjual produk yang hampir sama juga. Cuma ya namanya juga kompetitor, kita juga tetap harus bersahabat. Gitu. Adanya pesaing itu mempengaruhi PT Santino ini atau enggak? Kalau untuk mempengaruhi terkadang iya, terkadang juga enggak. Pengaruh positifnya adalah kita selalu bersaing secara sehat. Gitu. Jadi kalau ngomong persaingan secara detail yang seperti apa, sebenarnya enggak juga. Gitu, karena kita si customer pun sudah tahu dan kita juga udah tahu porsinya masing-masing. Itu apa yang customer butuhin, itu gimana caranya adalah kita menarik customer untuk datang membeli produk kita. Itu. Sudah ada pasar-pasarnya gitu ya Pak? Benar, sudah ada pasarnya sendiri. Jadi si customer bebas untuk memilih mana yang pakai, mau kompetitor kita atau ngambil di kita. Pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya, kalau misalnya PT Santino ini kalau stok kehabisan tuh bagaimana cara menanggulanginya? Kalau ngomongin stok kehabisan, beberapa produk yang kita punya, kita ada produk mesin kopi, terus ada juga biji kopi Sangrai, ada juga powder. Sejauh ini kalau kehabisan itu hampir bisa dibilang jarang terjadi, kecuali keterlambatan pengiriman mesin. Itu karena mesin kita produk impor, jadi keterlambatannya cukup mempengaruhi penjualan juga sebenarnya. Jadi kalau untuk mengatasinya seperti apa, biasanya kita lebih ke sistem inden atau menunggu barang datang dan kita bantu untuk backup dulu dengan mesin yang ada, yang kita punya. Tuh, tapi kalau untuk bahan, untuk produk kopi itu hampir jarang karena kita selalu Gaji stok gitu. iya, kita selalu mengamankan stok. Gitu. Jadi sebelum kehabisan kita selalu mempersiapkan untuk bahan berikutnya untuk diproduksi. Misalnya ya Pak ya, dari pelanggan tuh sudah ada janji untuk membeli misalnya mesin kopi gitu, tapi nggak sesuai dengan deadline-nya tuh bagaimana Pak? Kan Kalau- katanya Bapak tadi ya maaf ya, bisa digantikan dengan mesin kopi yang ada, tapi kalau misalnya dari pelanggannya tuh tidak bisa menerima itu bagaimana? Ya, kalau untuk pelanggannya tidak bisa menerima itu kemungkinannya sangat kecil karena sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa si mesin ini belum ready untuk yang dia butuhkan. Tetapi ya itu tadi kita sarankan untuk kita backup dulu dengan mesin yang ada dengan tipe mesin yang sama yang akan dibeli sama customer. Beda merek gitu ya? Sama merek, sama tipe. Gitu. Jadi backupnya dengan mesin yang sama dan kita selalu mengusahakan dengan mesin yang sama. Kalaupun sampai benar-benar nggak ada stok dan kita kehabisan mesin backup, kita sarankan untuk kita baru menggunakan mesin dengan merek
lain tapi yang mesin yang tetap kita pegang. Nah, contohnya orang mau beli mesin merek Vaima, sedangkan kita nggak ada backup merek Vaima, kita bisa backup dengan merek Trem. Gitu. Berarti kalau si customer nggak mau terima produknya, berarti harus nunggu ya Pak ya? Betul. Kita kasih penjelasan dulu untuk customernya untuk bersedia menunggu, dan untuk masa garansi mesin kita berlakukan di mesin yang baru. Jadi bukan sesuai dengan tanggal pembelian. Jadi backup mesin bisa sampai 1-2 bulan biasanya. Paling lama 1 sampai 2 bulan. Betul. Terus ada nggak Pak kolaborasi antar luar negeri kayak produknya dari mesin kopi maupun biji kopinya sendiri itu? Dalam negeri atau luar negeri? Kalau kolaborasi bisa dibilang nggak ada sih. Cuma PT Santino ini induknya sebenarnya berada di Singapura. Tuh, ada kantor pusat juga di Jakarta dan salah satu cabang prinsipalnya ada di Surabaya ini. Kalau untuk kolaborasi dengan brand, sejauh ini kita belum pernah ada gitu. Dan PT Santino sendiri memproduksi kopinya sendiri. Terus kalau kolaborasi perusahaan mungkin di pengambilan unit mesinnya. Seperti contohnya mesin Trem itu dia asal pembuatannya adalah di Spanyol, dan kalau untuk mesin Vaima itu di Itali. Tapi kalau untuk produk kita untuk kopi kita masih ada campuran kopi dari Amerika Latin. Berarti ada produknya yang berasal dari luar gitu? Luar pasti. Itu keunggulannya kopi atau produk PT Santino itu. Kalau misalnya dari PT Santino ini udah membeli produknya, tapi itu sudah terlanjur membeli tapi tidak sesuai gitu Pak? Untuk bahan baku ya? Iya, apakah direfus atau bagaimana, atau dikembalikan atau disimpan dulu. disimpan dulu? Kalau untuk bahan baku yang tidak sesuai dengan standar kita, biasanya kita refund, kita kembalikan. Kalau memang tidak bisa dikembalikan mungkin karena rusak dalam perjalanan, kita nggak mungkin untuk produksi barang yang tidak layak atau tidak berkualitas. Jadi bisa jadi antara direfund atau dimusnahkan. Itu. Maksudnya dimusnahkan itu? Maksudnya dimusnahkan si buang atau bagaimana? bahan baku ini tidak digunakan atau dihilangkan. Gitu. Bahasa kasarnya dihilangkan. Tapi sejauh ini pernah mengalami hal seperti itu atau? Sejauh ini belum pernah. Ya, semoga nggak ada lagi. Belum. Desain ya Pak ya? Heeh. Cara desain ya. Kalau misalnya faktor apa yang dipertimbangkan dalam membuat desain baik dari produk kopi atau produknya Bapak ini kopi maupun mesin kopi atau jasanya gitu? Jasa. Menjadi ciri khas dari kompetitor lainnya dari PT Santino. Yang dipertimbangkan desainnya Seperti apa? Yang membedakan ya berarti ya. membedakan. Kalau untuk produk sendiri, Santino punya tim desain sendiri. Kalau emang bagaimana agar membedakan dengan lebih ke kualitas ya berarti ya. Jadi desain itu benar-benar kita musyawarahkan bersama. Jadi kita ada meeting. Bahkan satu kemasan kopi pun desainnya bukan satu orang desain grafis yang memikirkan, tapi kita semua, entah itu sales, barista, trainer, bahkan direktur pun kita rembuk bersama apakah desain ini bisa diterima masyarakat atau enggak, apakah cocok dengan label kita PT Santino atau enggak gitu. Jadi kalau ngomongin desain, semua bisa turun tangan untuk berpartisipasi, ngasih masukan.
Gitu. Seperti contohnya kopi yang di depan ini adalah kemasan lama gitu. Sedangkan ada yang kemasan baru, itu pun hasil dari musyawarah bersama untuk menciptakan sebuah desain produk kemasan produk kopi. Tuh. Ada nggak Pak kayak pertimbangan tuh kayak dari warnanya tuh harus begini biar menarik atau apa nggak sih? Kalau dari warna kita sudah pastikan gitu. Karena dari berbagai di sini di depan ini yang teman-teman lihat ini ada 5 macam house blend coffee. Gitu. Ini ada warna coklat, ada warna biru, terus ada 2 kemasan silver yang ada stikernya, juga ada warna merah sama warna hitam. Tuh, ada juga warna hijau. Nah, kita tetap mempertahankan warna ini, cuma kita bikin kemasannya yang lebih milenial lagi. Tuh. Ada kenapa Pak maksudnya memilih warna-warna seperti ini? Kalau ada maknanya. Iya. Iya. kalau ngomongin warna, biasanya kalau di kopi ini kita mengikuti dari taste, kualitas rasa. Rasa. Iya. Jadi kalau kayak warna merah itu dominan 80% robusta, cenderung lebih kuat, lebih strong, kita kasih warna merah. Terus ada juga yang di sisi paling kiri itu ada 70% arabica, itu ada warna hitam. Terus yang warna coklat di sisi paling kanan ini adalah 50% arabica dan 50% robusta. Itu kita kasih warna coklat karena dia lebih balance untuk dirasa. Terus untuk yang warna biru ini 80% arabica, dia tampak lebih fresh. Dan di hijau itu adalah 100% arabica, di mana arabica orang Surabaya terutama itu kebanyakan bilangnya adalah kopinya lebih asam. Nah, dari kita ciptakan suasana nuansa segar dengan warna hijau. Berarti dilihat dari sesuai kadar kopinya itu ya Pak? Betul, betul. Terus selanjutnya Pak ya, ada nggak Pak hambatan untuk membuat desain ini apa gitu? Hambatannya? Dari Hambatan. warna atau ada tulisannya atau ada yang hampir sama gitu dari produk lain gitu? Hambatannya adalah karena musyawarah bersama, jadi banyak sekali masukan yang kadang saling bertentangan. Tuh, jadi kadang ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang ikut Beda si argumen, A, ya. ya pasti beda argumen. Menyatakan pendapat. Dan bedanya kalau teman-teman lihat di sini ada nama-namanya, ada eksklusif, ada super bar, ada heritage, ada espresso bar, ada della casa. Di kemasan baru nama-nama itu dihilangkan. Itu kita hanya memunculkan persentase racikan perbandingan kopi robusta dan arabicanya. Itu biar lebih mempermudah si customer untuk memilih. Jadi langsung dipilihnya perbandingan kopinya pengen yang seperti apa. Kalau seperti ini sebelumnya customer mengeluhkan mereka nggak ngerti nih campuran kopinya berapa kalau mereka nggak tanya langsung. Oh, berarti sebelumnya tuh hanya tulisan seperti heritage dan nggak ada kayak perbandingan itu ya Pak? Ya? Iya betul, sebelumnya nggak ada. Jadi susah ya Pak? Susah, Tapi betul. bedanya atau apa gitu? Iya, benar. Jadi upgrade desainnya itu untuk mempermudah juga. Mempermudah, betul. Jadi yang desain baru ini masih belum Launching. keluar ya Pak? Untuk desain baru sini udah mulai rilis, cuma kita belum launching secara sah. Kita belum launching secara besarnya. Itu nanti launching ada kemungkinan di bulan Juni di pameran di Grand City nantinya. Yang khusus kopi-kopian ya Pak? Khusus kopi. Khusus kopi. Untuk umum juga. Untuk umum. Kalau dari jasanya Pak, maksudnya dari tes kopi apa? Kan di Sandino ini kan ada barista class untuk yang jasanya Sandino. Gitu. Berapa? Mungkin desainnya ada tersendiri beda dari produk. Kalau desain, kalau untuk barista training ya, Iya. nggak ada desain khusus gitu.
barista training pun yang kita ajarkan adalah dari basic, dari awal basic. Jadi kita cuma mengemas desain konsep barista training ini agar orang mau bergabung untuk belajar menjadi seorang barista. Karena barista training itu pelatihannya bukan seperti kursus yang pada umumnya yang bisa sampai berbulan-bulan, berhari-hari. Nah, tapi kalau barista training ini hanya cuma maksimal paling lama itu 3 sampai 5 hari. Itu paling lama. Dengan biaya yang hampir sama seperti kursus pada umumnya. Kalau ini pertanyaan dari luar konteks ya Pak ya? Kalau yang dari jasanya ini berapa ya Pak yang diajarkan? Jadi mentornya tuh berapa orang? Untuk mentornya saat ini ada 3 orang gitu. Jadi ada sendiri untuk cupping dan sensori, terus ada manual brew yang menyedot kopi secara manual, ada juga barista basic yang seperti teman-teman kalau mungkin nongkrong di kafe. Nah, jadi dari pekerjaan barista awal, prepare pembukaan kafe dari opening sampai closing malam. Terus ada juga latte art yang dimana kopi digambar-gambar itu. Visual art ya. Benar. Itu. Berarti diajari dari awal banget ya? Dari awal banget. Bagaimana cara bukanya itu terus? Benar. Tapi diajarinya dalam waktu yang sangat singkat. Karena satu materi itu cuma 1 hari. Dan itu cuma 8 jam. Untuk kelas baristanya sendiri itu apa ada syarat tertentu untuk mengikuti atau bagaimana Pak? Syaratnya cuma mengikuti pendaftaran dan membayar pendaftaran aja. Gitu. Kalau untuk syarat yang lain nggak ada, usia, terus jenis kelamin, terus asal daerah atau dari mana nggak ada syarat khusus. Asal mau ikut barista training, terus mau mengikuti peraturan yang ada, udah. Kalau boleh tahu pendaftaran Kalau untuk Biaya. pendaftarannya per materi itu kurang lebih 1.500.000 sampai 3 juta. Itu per materi, Kak. Ada nggak Pak kayak kerjanya tapi dia itu misalnya orang mau les ya kelas gitu tapi dia udah ngerti kayak materi-materinya cuma dia melanjutkan materi yang kurang gitu misalnya dia udah berpengalaman tapi ikut kelas lagi. Ada beberapa orang-orang yang sudah memiliki pengalaman atau udah punya basic di kopi atau di kebaristaan dengan tujuan mereka ingin menambah atau mengupgrade gitu kan nggak ada nih beberapa kelas kopi di Surabaya cuman belum tentu materinya sama. Nah, mereka yang dicari adalah itu. Jadi yang sudah berpengalaman pun mereka kadang masih ikut mendaftar dan juga ada kemungkinan mereka mendaftar untuk mendapatkan sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Boleh. Apa yang harus dilakukan agar stoknya itu berjalan dengan baik kayak stabil ya Pak? Stoknya biar nggak kehabisan gitu. Biar nggak kehabisan yang pasti kita harus selalu kontrol stok dan kita prepare minimum restock. Jadi ada minimum restock agar kita nggak kehabisan stok. Nah, kalau untuk produk seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk produk kita ada sedikit banget atau jarang banget kita sampai kehabisan. Tapi kalau di mesin biasanya kita kehabisan karena kendala di pengiriman dan biasanya kita sudah tepat waktu tertahannya di bea cukai. Gitu. Kita terkendalanya biasanya di situ. Jadi pengiriman mesin dari Spanyol, dari Itali, mereka kurang lebih antara 1,5 sampai 2 bulan proses pengiriman
dan masuk bea cukai itu bisa sampai paling cepat 2 minggu tertahan di bea cukai untuk proses karantina. Berarti untuk proses pertahanan barangnya ditahan di bea cukai itu faktornya karena apa, Pak? Biasanya? Karena itu tadi, karena karantina. Jadi mesin perlu dicek dulu asal dari negara mana dulu, dicek, dikumpulkan dulu. Kayak legal apa enggaknya barang tersebut. Terus apalagi semasa COVID ini mereka harus dikarantina dulu. Jadi biar nggak ada virus yang masuk lagi. Waktu zaman COVID itu lalu Betul, ya. betul. Jadi minimal 2 minggu. Sistem inden jika kehabisan. Nah, tapi sejauh ini kita masih ready stock. Boleh tanya lagi ya, Bu, ya? Boleh. Kalau misalnya produknya tuh kadaluarsa kayak gitu Pak, kayak belum laku gitu di pasaran, itu bagaimana Pak? Kalau produknya belum laku biasanya kita promosikan, kita bikin promo bundling. Tapi kalau produknya sudah kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa itu kita bundling. Biasanya 6 bulan sebelum kadaluarsa itu biasanya kita bundling. Tapi kita infokan bahwa expired dari produk ini sudah tinggal 6 bulan lagi. Gitu. Bundling itu apa ya Pak? Bundling itu kita gabungkan, jadi kayak Paketan gitu ya? paket, kita paketkan, jadi beli 2 kopi dapat 1 order minuman gitu, atau mungkin bayar 1 dapatnya 3 gitu. Mungkin caranya biar menanggulangi kadaluarsa itu mungkin dari itu ya Pak? Iya, betul. Tapi kalau barangnya udah sampai kadaluarsa, mau tidak mau kita harus musnahkan. Gitu, kita harus buang. Gitu, kita buang biasanya, kalau nggak kita hancurkan, kita bakar. Gitu. Tapi belum pernah ya Pak ya kejadian seperti itu. Sudah. Oh, sudah. Kalau untuk produk kadaluarsa sudah. Tuh. Terutama di ya kopi dan powder gitu. Tapi kalau mesin kan nggak ada kadaluarsanya. Bukan kayak mesin di perusahaannya aja ya. Iya, kalau mesin bukan kadaluarsa sih. Kalau mesin biasanya keselip, nggak masuk stok. Jadi ada tiba-tiba muncul satu mesin yang nggak kedeteksi ini mesin produk kapan. Gitu. Terus juga kadaluarsa ya bisa dibilang bahasanya kadaluarsanya mesin itu jika mesin ini tidak laku terjual dan sudah ganti katalog mesin yang baru. Jadi discontinue. Katakanlah mesin itu discontinue, udah nggak produksi lagi, tapi kita masih punya barangnya. Nah, itu masih bisa kita jual dalam bentuk wujud mesin baru, atau kalau enggak biasanya kita buat display. Tuh, buat demo, kita buka buat backup mesin atau kita buat untuk training. Ini menanggulangi Biar nggak terbuang percuma. Jadi untuk produk yang di kadaluarsa terus dibakar itu untuk mengurangi mungkin ada oknum-oknum yang mengambil dan menyalahgunakan. Benar. Itu. Jadi kalau untuk produk kadaluarsa kenapa kita hancurkan, kenapa kita buang adalah tujuannya biar nggak disalahgunakan oleh oknum-oknum. Tentu. Jadi dalam sebuah perusahaan itu memang keras juga Pak ya. Betul. banyak. Selanjutnya Pak ya, ada nggak Pak produknya itu misalnya dari biji kopi itu keterlambatan produksi, atau misalnya dari mesinnya ini keterlambatan produksi jadi berpengaruh untuk mengirim produknya ke sini gitu Pak? Kalau keterlambatan produksi, kalau untuk bahan baku biasanya kita aman. Biasanya keterlambatan produksi itu terjadi karena mungkin ada kerusakan mesin yang perlu dibetulkan. Gitu. Jadi sehingga membuat si produk itu terlambat untuk diproduksi. Jadi kita harus benerin mesinnya dulu. Mungkin itu dari kami ya, pertanyaan dari kami itu saja Pak. Oke, untuk closing pertanyaan ini mungkin dari pihak PT Sandino
Bapak Ude ada pesan dan kesan atau motivasi untuk teman-teman dari kami ini kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sedang melakukan wawancara oleh Bapak Ude. Jadi mungkin kami nanti lulus dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, mungkin dari kampus, mungkin ingin terjun dunia F&B atau perkopian, itu mungkin ada pesan dan kesan atau motivasi. Oke. Untuk pesan-pesan dan kesan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, sama-sama. Dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ya, pesannya tetap semangat. Pada intinya di F&B sebenarnya bukan suatu hal yang utama dan jarang banget orang yang mau mempelajari. Tapi F&B adalah sebuah bisnis yang sangat menyenangkan jika kalian memang bisa benar-benar mau menekuni gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar menjadi seorang barista atau belajar meracik kopi, belajar tentang perkopian, mencari bahan atau mencari mesin, silahkan datang ke PT Santino. Gitu. Aman. Mungkin untuk sosial medianya PT Santino apa aja promosinya? Oke, teman-teman bisa mengunjungi PT Santino di Jalan Taman Apsari nomor 11 Surabaya. Bisa juga mungkin follow Santino Coffee _Jatim Untuk Instagramnya. untuk Instagram. Gitu. Terima kasih. Silakan Mbak Dita. Oh gitu ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ude yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara dari kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga teman-teman saya dari kelompok 1 terutama yang melakukan tugas dari mata kuliah manajemen operasional, yang dosen pengampunya itu Bapak Hakim. Oke. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak Ude dari PT Santino yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara dari kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga teman-teman dari kelompok 1 yang juga hadir hari ini. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.